Dan dari data riset juga, aku ngeliat sekitar 80% dari hasil survei wanita di Indonesia itu masih ngerasa insecure terhadap dirinya sendiri. Hidup dengan ketidakpastian, jadi maksudnya aku tuh nggak ngambil gaji juga mungkin di 6 bulan pertama gitu, gajinya sangat-sangat minim lah. Di tahun 2023 ini lumayan bagus nih, ya dibanding tahun-tahun sebelum-sebelumnya. Tapi memang selama 4 tahun ini kayak selalu naik ya. Kita tuh ngeluarin sekitar 10 ribuan botol lah ya per bulan, iya. Yang terjual itu sekitar 10 ribuan botol lah per bulan gitu. Oke, halo, aku Nova, usia aku 30 tahun dan sekarang itu aku founder dan CEO dari Kal & Claire, salah satu brand parfum lokal di Indonesia. Nah, jadi dulu itu sebenarnya aku masih kerja di korporat gitu sebagai brand manager. Nah, terus jadi karena aku punya background retail udah sekitar 7 tahunan. Nah, di saat itu aku tuh ngelihat ada market gap di industri parfum di Indonesia. Jadi di tahun 2019 itu tuh pilihan parfum antara yang murah banget, yang seperti yang di FMCG atau di supermarket, atau enggak yang di levelnya depth store yang kayak yang merek-merek internasional gitu. Nah, jadi yang di tengah-tengah itu masih belum ada gitu. Terus juga memang sebagai pecinta parfum, dulu itu aku punya masalah kayak kalau mau koleksi parfum tuh harus nabung berbulan-bulan gitu. Nah, jadi tuh pengen banget punya di Indonesia tuh kayak ada brand parfum yang memang bisa harganya tuh affordable tapi kualitasnya bagus. Jadi tuh kayak mau gonta-ganti parfum tuh nggak harus nabung dulu gitu loh. Gitu. Nah, jadi dari situ aku nyoba untuk nyari-nyari kayak kemungkinan bisa nggak sih gitu kayak kita tuh punya brand parfum yang harganya tuh lebih lebih ramah di kantong orang Indonesia gitu kan. Terus tapi secara kualitas juga kita nggak yang turunnya jauh banget dibandingkan yang di internasional gitu. Nah, ternyata akhirnya bisa nih, sepertinya ada secercah harapan gitu di saat itu kan. Akhirnya aku coba tes market nih, jual ke teman-teman sendiri kayak gitu, dan ternyata mereka suka dan kayak mereka tuh ikut ngerekomen juga ke orang lain, misalnya kayak ke orang tuanya atau ke teman-temannya juga. Nah, dari situ tuh kayak kita mulai dengan kayak orderan tuh dari mulut ke mulut gitu. Itu juga kayak masih produksi sendiri kayak gitu. Kurang lebih sih di awal mulanya banget kayak gitu. Kalau dari awal tuh aku emang hobinya suka suka parfum. Jadi tuh lumayan udah cukup familiar gitu, kayak misalnya istilah notes, terus kemudian juga family dari perfume sendiri, terus dari sisi mungkin market insight atau kayak selera pasar. Nah, itu tuh udah lumayan familiar sebenarnya. Nah, jadi tinggal aku tuh waktu di saat itu tuh aku belajar kayak lebih ke formulasi, terus udah gitu juga ngelihat juga tren-tren parfum internasional tuh seperti apa, kurang lebih kayak gitu. Dari awal tuh sebenarnya kiblat kita itu karena House of Perfumery itu banyak kan pasti di Eropa ya gitu, dan kayak jebolan sekolah-sekolah perfumer gitu-gitu juga kebanyakan pasti di Eropa. Nah, jadi sebenarnya kiblat kita tuh kita pengen ngebawa perfumery yang kayak di Eropa tapi dari sisi di Indonesianya gitu. Jadi kayak maksudnya kita pengen parfum Eropa itu kan kayak seleranya beda ya, selera orang Eropa dengan orang Indonesia. Nah, kita pengen banget ngegabungin expertise-nya perfumery di Eropa tapi dengan selera parfum hasil jadi parfum yang memang friendly di hidung orang Indonesia. Itu waktu awal buka bisnis ini modalnya berapa kan? Puluhan juta sih. Iya, karena di saat itu tuh kayak botol, terus kemudian bibit parfumnya juga ya gitu kan, fragrance oilnya, formulasi, dan alat-alatnya tuh masih lumayan sulit untuk dijangkau. Kayak mungkin di marketplace di Indonesia itu tuh kayak masih sangat terbatas. Jadi kita tuh kayak harus dapetin tuh dari luar negeri dan lain-lain gitu sih. Tapi dari puluhan juta itu sebenarnya dari order yang dari mulut ke mulut itu tuh kayak bisa langsung balik gitu loh di saat itu. Waktu tahun 2019 itu ketika orang lewat dan lihat produk ini tuh mereka langsung nanya, ini apa ya? Gitu kan, kayak ini parfum ruangan, parfum apa? Karena di saat itu parfum badan yang merek lokal tuh kayak bener-bener hampir nggak ada kecuali yang di supermarket gitu. Jadi di saat itu tuh mereka
masih harus belajar di edukasi market gitu kan. Setelah ngejual ini dari mulut ke mulut, aku tuh jualan ini tuh dari bazar ke bazar. Jadi kayak misalnya di mall mana ada IO yang punya bazar apa gitu selama berapa hari. Nah aku tuh partisipasi gitu kan, ikutan gitu kan. Nah dari situ tuh kita ngedapetin customer yang selalu ikut. Misalnya dari bazar yang di area Jakarta Barat. Terus kita 3 bulan lagi ada bazar di Jakarta Selatan. Nah dia tuh kayak balik ikut gitu loh. Jadi bener-bener setia banget untuk datengin bazar kita. Terus nggak cuma itu, kita udah mulai dapetin kayak customer-customer yang regular repeat di online gitu lewat kayak WhatsApp kayak gitu. Nah dari situ tuh kita ngelihat, oh kenapa sih kok mereka bisa repeat terus ordernya gitu kan? Oh ternyata karena memang mereka tuh butuh produk kita, mereka tuh suka perfume dan pengen koleksi parfum. Tapi ya memang sekarang tuh parfum itu di saat itu mahal dan akhirnya ya udah mereka kayak ngelihat ini tuh sebagai solusi gitu kan. Nah itu sebenarnya yang bikin aku tuh yakin kayak oh ini tuh bisa dijadiin bisnis gitu. Nah tapi pastinya ada namanya galau gitu kan, pasti ada ketidakyakinan gitu di saat itu. Nah jadi yang bikin gak yakin tuh di saat itu sebenarnya kan aku kerja korporat tuh udah lumayan bertahun-tahun dari awal selesai sekolah juga kan aku langsung kerja gitu kan. Nah, kayak udah terbiasa kerja dan memang di saat itu tuh aku juga suka banget gitu kerja di posisi aku, di pekerjaan aku di saat itu. Nah, di saat itu secara logika ya pasti kalau dari aku ya udah jalanin aja yang korporat, karir gitu kan. Nah, tapi ngelihat kayaknya aku kayaknya pengen ngebantu orang-orang Indonesia di saat itu karena produk kayak gini tuh belum ada gitu kan. Terus yang kedua itu juga kayak ya udahlah memang pengen ada visinya tuh pengen kayak jadi yang pertama jadi penggebrak industri parfum lokal di Indonesia gitu. Nah jadi karena ada keinginan itu akhirnya ya udah deh aku memutuskan untuk ya udah berhenti dari pekerjaan aku. Akhirnya aku mulai bisnis ini secara serius gitu. Jadi sebenarnya tuh lebih ke keyakinan diri aja karena di saat itu ibaratnya kalau aku nggak jalanin itu nggak ada pemasukan posisinya gitu. Kayak dari awal tuh kayak belum jelas. Jadi kayak aku tuh pada akhirnya kita dapat space di Lipo Mall Puri di tahun 2019 di bulan Agustus. Nah di saat itu juga sebenarnya sebelum bulan Agustus tuh aku udah memutuskan untuk keluar dari pekerjaan gitu. Jadi sekitar ada selangnya beberapa bulan kayak tidak pasti ya gitu. Hidup dengan ketidakpastian. Jadi maksudnya aku tuh nggak ngambil gaji juga mungkin di 6 bulan pertama gitu. Gajinya sangat-sangat minim lah. Mungkin tiap orang tuh ada rezekinya juga ya di luar dari memang materi gitu. Nah di saat itu pada saat mulai bisnis, rezeki aku tuh banyak datang itu dari teman-teman gitu. Jadi teman-teman aku tuh ternyata banyak banget yang mau support aku. Jadi contoh misalnya kayak vendor percetakan box misalnya, nah itu tuh kayak diberikan keringanannya tuh banyak banget, kayak misalnya oh boleh nih order sekian aja, terus mungkin cara bayarnya seperti apa juga disupport, yang kayak gitu. Nah kayak gitu tuh banyak banget, mungkin dari vendor percetakan, bahkan yang orang yang ahli foto sosial media juga kayak gitu, terus mungkin yang konstruksi bangunan atau kayak konstruksi furniture yang untuk kita bazar kayak gitu. Nah itu banyak banget rezeki yang datang dari teman-teman aku tuh berupa support yang seperti itu. Jadi itu lumayan memudahkan aku secara bisnis mau mulai karena cash-nya juga nggak banyak gitu kan, dan akhirnya bisa mulai gitu di saat itu. Jadi aku tuh nyari nama-nama Eropa gitu, European yang yang mungkin merepresentasikan kekuatan si produknya Carl & Claire. Jadi ketemulah Carl itu artinya strong, jadi kayak fragrance-nya tuh kayak tahan lama, kuat, noticeable gitu kan. Nah Claire itu artinya popular gitu, karena dan itu juga kan kayak balance ya gender gitu, kayak masculine feminine gitu namanya gitu kan, dan rhymes juga CNC gitu. Jadi kita tuh lebih ke meng-highlight elegansi. Jadi kayak parfum kita itu sebenarnya wanginya tuh yang cocok buat orang-orang yang kayak pengen dinilai tuh elegan, terus mungkin karismatik juga bisa, atau percaya diri, karena di kita itu kita pengen banget menggaungkan kepercayaan diri itu sebenarnya tuh bisa banget ditingkatkan dan terutama melalui parfum gitu. Nah kalau dulu itu sebenarnya sih lebih imbang ya gitu. Kalau sekarang tuh karena orang memang trennya itu udah keluar kembali,
pasti offline udah lebih banyak gitu. Iya, tapi sebenarnya bisnis kita dua-duanya growing gitu, baik online maupun offline gitu. Di tahun 2023 ini lumayan bagus nih, ya dibanding tahun-tahun sebelum-sebelumnya. Tapi memang selama 4 tahun ini kayak selalu naik ya. Cuma ya naiknya itu ya kadang lebih pelan, kadang cepat. Kita tuh ngeluarin sekitar 10 ribuan botol lah ya, gitu per bulan, iya, gitu. Dan itu langsung habis gitu. Iya, langsung yang terjual itu sekitar 10 ribuan botol lah per bulan gitu. Tapi makin lama makin dikulik ke sini, memang harga yang sekarang itu harga yang lumayan kami rasa tuh tepat gitu. Karena kita juga nggak mau menurunkan kualitas. Maksudnya kita benar-benar true to quality. Kalau misalnya ibaratnya harga segini adalah kayak ibaratnya harga yang pas untuk mendapatkan kualitas yang segini. Bahkan sebenarnya itu parfum kita tuh layak, kalau bisa dibilang tuh layak untuk dijual lebih mahal lagi sebenarnya gitu. Nah, tapi karena kita juga punya dedikasinya sendiri, punya visinya sendiri gitu kan, dan misinya juga kita untuk kayak pengen membantu orang Indonesia punya solusi parfum yang tepat gitu kan. Kita juga bahkan kayak ngelakuin rebranding dengan cost yang ibaratnya lebih mahal, biaya produksinya dan lain-lain, tapi harganya tuh kita nggak naikin gitu. Kita tuh ngeliatin feedback yang masuk. Jadi kayak best review itu seperti apa yang orang apresiasi dari brand kita. Terus kemudian apa yang orang komentari tentang produk atau brand kita. Nah, jadi dari situ kita jadikan sebagai pembelajaran gitu. Dan juga pastinya semua dari tim itu tuh berkoneksi terus dengan pelanggan gitu, terutama kayak loyal customer gitu kan. Dan kita juga punya komunitasnya sendiri juga gitu, dan komunitasnya itu juga orang-orang yang isinya loyal terhadap brand dari awal, yang suka ngikutin juga sosial media kita, yang juga suka bikinin konten juga tentang Calvin Klein gitu. Kalau dari parfum itu sebenarnya udah ada family-nya sendiri, keluarganya masing-masing. Jadi kayak misalnya keluarganya bunga-bungaan, keluarganya parfum yang segar, atau keluarganya parfum yang lebih manis, atau yang lebih rempah kayak gitu. Jadi kita koleksinya dibagi dari situ untuk memenuhi kebutuhan dari orang-orang, karena selera dari Indonesia itu pasti beda-beda. Kayak ada orang yang lebih suka mungkin yang lebih bunga, ada yang lebih suka yang segar gitu. Nah, jadi berangkat dari situ kita itu ngeluarin koleksi. Nah, tapi kan kalau dari bunga itu sendiri karakternya juga pasti beda-beda gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya tuh kita banyak lakukan survei, kita banyak lakukan trial gitu ya. Uji coba ke banyak user, ke banyak pengguna juga, ke banyak loyal customer. Jadi dari situ kita tuh ngelihat juga ada ciri khas khusus yang memang disukai oleh customer Calvin Klein khususnya. Ya mungkin kita belum bisa ya kayak satu Indonesia gitu kan, tapi at least customer yang memang suka Calvin Klein, kita keep kenapa sih mereka suka parfum kita gitu. Nah, itu juga jadi pembelajaran kita, karena bingung kayak kesalahan zaman dulu tuh kayak karena bingung kayak orang tuh suka apa, ya udah keluarin semua gitu kan. Akhirnya setelah kayak oke, kita keluarin kalau nggak salah 33 sampai 35 varian. Akhirnya kita ngelihat orang customer yang datang, dia bener-bener ada yang nyium 30 terus udah mabok. Beli nggak Kak? Akhirnya ada yang beli, ada yang nggak beli. Karena nggak beli tuh karena kayak udah bingung, kayak udah nggak bisa nyium, ya udah nanti deh gitu kan. Balik lagi. Iya, makanya ada yang kayak wah bisa nih, wah hebat, itu hebat banget sih customer aku yang bisa nyium 30 varian gitu kan. Nah, akhirnya berkaca dari situ, kayaknya nggak bisa terlalu banyak deh gitu kan. Dan kita ngelihat favorit orang tuh seperti apa wanginya. Nah, akhirnya dari situ kita kecilkan jadi kalau nggak salah 20 gitu. Nah, itu udah jauh lebih baik lah ya. Total sekarang ada 10, kita akan segera launching 3. Jadi total 13 gitu. Jadi owner sekaligus leader ya. Gimana sih cara bisa membesarkan brand? Sebenarnya aku nggak mungkin jalan sendiri sih gitu. Jadi caranya itu udah pasti punya orang-orang yang mau support kita gitu. Baik dari sisi mungkin kalau ada bisnis partner,
terus baik dari tim atau mungkin dari key partner yang eksternal seperti misalnya supplier kayak gitu. Nah itu sebenarnya sih lebih ke gimana seberapa besar atau bagaimana kita itu didukung oleh orang-orang ini dan kemudian kita tuh bisa besar sama-sama. Gimana dengan manajemen financial di CNC? Ada nggak sih strategi khusus yang dalam mengatur keuangan di perusahaan? Nah sebenarnya kalau ditanya soal manajemen finansial, aku tuh bukan yang expert ya, bukan yang kayak ahli di bidangnya karena aku juga bukan orang yang kayak punya literasi atau background soal finansial gitu kan. Nah, jadi itu juga merupakan tantangan dan pembelajaran yang banyak lah buat dari aku selama 4 tahun ini gitu kan. Aku tuh sadar selama 4 tahun ini tuh aku bener sadar kalau kita tuh sebagai pengelola perusahaan gitu ya, apapun itu posisinya, kita tuh mesti tahu dulu nih kayak kita tuh ada di tahap mana secara bisnis gitu. Apakah kita misalnya di dalam tahap promosi atau pengembangan atau kayak kita tuh mesti fokusnya tuh mesti mengenalkan produk kita gitu kan, atau misalnya kita tuh mesti lebih konservatif supaya mungkin kita bisa punya resources yang banyak untuk ngegedein misalnya skala produksi atau misalnya gedein channel distribusi kayak gitu. Nah, itu kita mesti clear dulu kebutuhan utama dari bisnis itu apa. Karena sebagai perusahaan yang memang dananya itu terbatas, kita nggak bisa ibaratnya menangin semua battle gitu. Jadi kita pilih aja dulu nih, kayak kita tuh sekarang harus fokusnya di mana gitu. Ketika kita tahu fokusnya di mana, nah mungkin bagian hal-hal lain tuh ibaratnya bisa diefisiensikan gitu. Tapi kan dari 4 tahun ini udah muncul banyak brand-brand gitu ya. Gimana caranya CNC untuk bertahan di persaingan itu? Sebenarnya lebih ke yang penting kita tuh tahu market mana yang kita mau layani gitu. Karena ya maksudnya sebagai satu brand kita tuh agak sulit ya, atau mungkin menurut aku tuh nggak mungkin menyenangkan semua pihak lah, semua lapisan gitu, semua orang gitu. Kalau misalnya kita fokus ke market tertentu yang memang mengapresiasi produk kita dan kita grow dari sana, itu mereka juga akan lebih happy. Kita juga akan lebih clear, akan lebih jelas juga sebagai brand itu berdirinya di mana gitu. Waktu tahun lalu aku nemu nih ada CNC ini dapat predikat seller dengan penjualan tertinggi di salah satu e-commerce, bener nggak? Oh iya, itu udah lupa. Itu gimana, nggak boleh ceritain nggak? Oke, Gitu. Kenapa bisa sampai situ? Sebenarnya sih lebih ke yang penting kita kerjasama baik dari internal, misalnya dari sisi kita tuh tahu nih customer kita sukanya apa gitu. Terus kemudian dari tim juga kita kerjasama juga nih dari berbagai divisi untuk kayak misalnya let's say dari produksinya kita harus tahu nih kita bisa mengeluarkan berapa untuk menjual memasarkan produk kita ke berapa orang gitu, karena itu harus jelas juga gitu. Terus kemudian dari customernya juga dari misalnya pengiriman dan lain-lain tuh juga harus kayak menyenangkan experience-nya kayak gitu. Dan kemudian satu dari customer kita pasti purchase-nya berulang dan juga mereka mau nge-recommend juga. Plus kita juga kerjasama dengan platform e-commerce-nya sendiri juga yang untuk supaya kita tuh produknya lebih dipasarkan, lebih kelihatan. Nah, jadi kombinasi dari semua itu sih sebenarnya. Sebenarnya sih goal rencana ke depannya tuh lebih pengen punya program-program yang ngebantu orang lebih percaya diri sih gitu. Iya, misalnya kita tuh pengen banget nanti punya campaign atau punya program atau mungkin punya sub bisnis juga yang untuk ngebantu orang-orang, terutama wanita-wanita di Indonesia untuk ngerasa lebih percaya diri dengan dirinya sendiri gitu. Misi kepercayaan diri itu datangnya dari cerita personal nih gitu. Jadi aku itu waktu masa kecil aku tuh lumayan dibilang tuh lumayan tidak mudah lah ya kalau secara singkatnya gitu. Jadi dari situ itu ngebentuk aku tumbuh sebagai remaja dan akhirnya sebagai orang dewasa yang punya kepercayaan diri itu rendah sebenarnya. Mungkin kelihatan di luarnya tuh fine-fine aja, tapi di dalam diri tuh kayak ada rasa nggak percaya, insecure, terus ada rasa nggak percaya sama diri, dan akhirnya tuh itu yang jadi pembatas aku untuk ngelakuin banyak hal gitu. Nah, berangkat dari situ
aku terinspirasi juga sama orang-orang yang ada di sekeliling aku yang datang dari masa lalu yang nggak mudah, tapi kok mereka tuh bisa ya segitu kuat dan mereka bisa berkreasi gitu kan. Nah dari situ tuh kayak itu sangat menginspirasi gitu. Dan aku juga belajar kalau ternyata inspirasi tuh nggak datang tuh nggak hanya dari orang besar sebenarnya, dari sekeliling kita, dan kita juga bisa terinspirasi dari orang-orang di sekeliling juga sebenarnya gitu. Nah berdasarkan itu juga jadi aku jadi pengen kayak apapun yang aku lakukan, aku tuh pengen punya misi membantu orang-orang terutama wanita di Indonesia untuk merasa lebih percaya diri. Dan dari data riset juga aku ngelihat sekitar 80% dari hasil survei wanita di Indonesia itu masih ngerasa insecure terhadap dirinya sendiri gitu. Memang dari situ aku nyimpulin, memang kita itu pasti ada rasa atau ada sisi insecure-nya masing-masing. Kayak mau di titik apapun, pasti ada rasa yang kita tuh nggak percaya diri atau takut akan hal apapun. Dan itu juga terjadi di aku bahkan sampai saat ini. Tapi dengan adanya mindset untuk selalu berkembang lebih baik, nah itu yang menjadi visi aku untuk kayak yuk kita sama-sama berkembang lebih baik dan lebih percaya diri. Pesannya sebenarnya lebih ke pahami diri sendiri dulu, pengen melakukan apa, terus kemudian jadikan bisnis itu tuh sebagai area kita untuk berkreasi. Dan juga jangan lupa bantu orang-orang, which is adalah customer kamu, untuk supaya mereka tuh bisa menjadi diri yang lebih baik juga gitu. Jadi baik kamu maupun customer kamu bisa sama-sama berkembang juga gitu.